Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat. Senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke syurga, amin. Di video kali ini saya sedang menuju ke pemakaman di kampung suami saya yang ada di Garut. Perjalanan dari Bekasi kurang lebih 6 jam. Momen yang pas saat anak sulung saya sedang monthly break, libur dari pesantren 4 hari. Kemudian suami pun mendapat cuti 2 hari dari kantor. Jadinya kita bisa bareng-bareng menuju ke pemakaman. Untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak bahwasannya hidup yang abadi adalah ketika kita sudah di alam akhirat. Sebaik-baiknya peringatan adalah kematian. Adapun kalau berdoa boleh di rumah, boleh di makam. Perjalanannya masih tampak alami suasananya. Banyak tanaman cesim sebelum pemakaman. Ada balong. Sebelah sana lagi ada sawah. Dan anakku pun hampir terpeleset saat melewati siringan dekat sawah ini. Dalam pandangan ilmu klasik ada harmonisnya jiwa dan raga. Ketika raga kita sudah harmonis, jiwa pun harus harmonis. Jiwa harmonis, keimanan kita harus harmonis. Ketika kematian sudah dijadikan sebagai peringatan, pastinya semua keadaan keikhlasan, kepasrahan kita hanya kepada Sang Pencipta. Nah, kenapa saya tanamkan itu untuk anak-anak saya ke depannya? Mudah-mudahan selalu mengingat kematian dan membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Lanjut, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang hubungan antara obat dan makanan. Bahwasannya obat-obatan tradisional dan makanan memiliki asal mula yang sama. Adapun formulasi makanan obat adalah suatu yang amat penting. Ketidaksesuaian dalam memformulasikan bahan makanan akan mengakibatkan ketidakefektifan khasiat makanan obat tersebut, atau bahkan efeknya malah berbahaya terhadap pasien. Sebagai contoh, buah kesemek. Tahu kan ya teman-teman ya, buah kesemek itu biasanya banyak ya di daerah Jawa Barat. Itu hanya matang pada musim gugur. Dan bubur kesemek kering adalah makanan tradisional yang dikonsumsi pada lansia pada musim ini untuk menguatkan limpa dan memberikan efek menguntungkan bagi paru-paru. Namun demikian, jika kepiting yang juga banyak tersedia di musim gugur dikonsumsi bersamaan dengan kesemek, maka akan membahayakan pasien karena efeknya yang melemahkan kinerja organ pencernaan. Hal ini akibat pembekuan protein yang terkandung dalam daging kepiting melalui reaksi dengan kandungan asam tonik dan buah kesemek yang terkadang menyebabkan pengerasan organ pencernaan yang membuat fungsi pencernaan menjadi sulit. Fenomena ini dikemukakan di bagian salah satu buku klasik. Dan di buku klasik tersebut disebutkan berbagai batasan-batasan
pengkonsumsian makanan, seperti penderita asma dilarang mengonsumsi ginkgo biloba terlalu banyak. Atau para penderita diare kronis dilarang memakan kelengkeng kering secara berlebihan. Hasil yang memuaskan hanya dapat diperoleh ketika dosis dan pengkombinasian yang tepat digabungkan. Jika tidak, maka efek berbahaya yang akan didapat. Teknik memasak dalam pengobatan klasik sangat terkenal. Teknik pengolahan makanan tradisional klasik memiliki berbagai metode, seperti mendidihkan, menggoreng, memanggang, membakar, menguapi, dan menyangrai dengan biji-bijian atau dengan kedelai. Merebus api kecil dalam waktu yang cukup lama, merebus dengan air sedikit, menumis, menggoreng dengan cepat, dan sebagainya. Tujuan utama dari teknik-teknik tersebut, meskipun caranya berbeda variasi, adalah untuk membangkitkan dan meningkatkan selera makan calon konsumen. Melalui berbagai permainan warna, aroma, dan rasa yang menarik, makanan obat harus memiliki tampilan yang menarik dan harmonis, dan aroma lezat yang dapat membangkitkan selera makan pasien. Teknik memasak makanan diet terapi lebih tinggi daripada makanan biasa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebanyakan pasien kehilangan selera makan mereka. Makanan yang dimasak tidak secara benar akan menurunkan selera makan pasien dan pada akhirnya akan membuat kondisinya semakin buruk. Dikarenakan kebanyakan obat memiliki aroma yang aneh dan tidak enak, maka tidak diragukan lagi bahwa makanan obat harus diolah dengan seksama hingga dapat menghasilkan aroma yang lezat dan menarik. Seorang juru masak obat makanan yang handal dapat memasak makanan obat yang lezat, hingga sang pasien tidak sadar bahwa yang sedang ia konsumsi adalah obat. Pada akhirnya, penyakit dapat sembuh dengan hanya mengkonsumsi makanan. Selain tampilan yang menarik, makanan obat harus dapat dicerna dengan cepat. Secara umum, makanan obat harus ringan, mudah dicerna, dan tidak berminyak. Makanan berminyak dan berlemak tinggi tidak mudah dicerna dan dapat merusak selera makan, yang pada akhirnya tidak memberikan efek yang diharapkan seorang pengobat. Oke teman-teman, cukup di sini dulu ya video hubungan antara obat dan makanan dari Ibu A4. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.